Nggak punya Itu SIM ya? Kabarnya sih kalau nabrak terus keadaan mabuk, hukuman bisa sampai 25 tahun. Sampai 25 tahun ya? Iya, Di penjaranya? penjaranya. Halo guys, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat guys, pastinya sehat selalu guys. Hari ini gue mau cerita, ini ada cerita waktu gue liburan kemarin ya kan. Jadi kita kan satu momen itu bikin acara waktu itu ada 6 keluarga ya guys. Ada yang dari Ohio, ada yang dari Villa, ada yang dari Baltimore. Kebetulan kita rame-rame sewa villa di Massanutten guys. Dan sore itu beberapa teman udah sampai di villa, 5 keluarga udah di villa gitu ya. Terus yang satu keluarga dari Baltimore ini nyusul sorenya baru berangkat pulang kerja. Nah pada saat perjalanan pulang kerja jadi pulang kerja itu sekitar jam 10-an atau jam 9 ya. Mereka berangkat sekitar jam 8 ya. Terus sampai daerah villa tuh daerah villanya itu sampai hampir 3 jaman kurangnya. Terus beberapa saat sebelum nyampe, 20 menit kalau nggak salah sebelum nyampe, terjadi peristiwa yang memang bukan dibilang musibah ya, tapi rezeki ya kalau kita bilangnya. Terjadi sedikit kecelakaan ya. Begitu dia di lampu merah, katanya di belakang mobilnya tuh ada mobil nyelonong nabrak mobilnya dia guys. Nah ini mobilnya nih guys. Nah ini sekarang udah ada di apartemen gua. Jadi mobil ini ceritanya pakai nama gua gitu, pakai namaku. Terus semua surat-surat pakai nama gua. Terus dia sih punya SIM ya, cuman belum dirubah asuransinya atas nama dia, karena di sini kalau ngambil mobil memang butuh cek kredit guys. Kebetulan gua bisa bantu dia untuk pakai nama gua. Dan akhirnya begitu terjadi kecelakaan, gua harus datang ke tempatnya. Kebetulan tempatnya itu 15 menit dari villa. Ya udah kita ke sana. Nah ini mobilnya kayak gini nih guys, hancur nih, tadinya parah banget ya, sampai knalpotnya copot nih kalau kalian lihat di bawah nih. Ini udah dibenerin waktu kita ke sana di tempat kejadian TKP. Jadi dia nggak sengaja ditabrak guys. Ceritanya dia pada saat itu lampu merah, itu lampu merah kan memang harus berhenti ya, tapi di belakangnya itu ada mobil menyelonong aja gitu ya. Nah kebetulan yang drive itu orang Boyan ya, orang Meksiko itu. Begitu polisi datang, dicek surat-suratnya, itu nggak ada surat-suratnya guys. Dia nggak punya SIM, nggak punya license segala macem. Udah gitu sempat-sempatnya dia keluar nanyain temen gue yang bawa mobil ini, why you stop, dia bilang gitu. Terus sama temen gue, why you stop, you don't see the traffic light there. Gitu. Habis itu nggak lama kemudian polisi datang. Akhirnya ditangkep lah dia. Ini mobilnya kayak gini nih, hancurnya parah banget nih guys. Jadi ntar bakalan gua ngobrol sama teman gua supaya kalian tahu gimana kejadiannya ya. Biar kita sinkron gitu. Gua ngomongnya bener apa enggak ya. Tapi gua tanya dulu apa dia mau apa enggak. Ya, jangan kemana-mana guys. A few moments later. Nah ini nih guys yang bawa mobilnya nih. Kita mau tanya-tanya dia nih gimana sih kejadian. Lu kejadiannya gimana? Enggak, gua mau cerita masalah mobil aja sih, enggak. Temennya nggak ada lagi ini Temen gua nggak ada lagi, Andi ini. Si Andi itu temennya ini doang. Jadi ya mohon maaf lah. Kakak tadi gua udah cerita di pembukaan di tragedi kecelakaan itulah, itu bukan musibah tapi rezeki ya buat kita yang beriman gitu. Ceritanya gimana sih waktu itu jam 12 malam ya, jam 11 malam ya? Hah? Jam 11 ya? Jam 11-an malam. Kagak ada apa-apa, tau-tau ditabrak. Hah? Perjalanan dari dari Baltimore bro ya, ke situ itu berapa jam kemarin tuh? 3 jam setengah. 3 jam setengah. Pada saat kurang 20 menit terjadi kejadian ya. Ya. Itu gimana ceritanya? Kok tau-tau ditabrak, ada lampu merah atau gimana? Hah? Nggak
nggak tahu gimana kejadiannya. Tahu-tahu pas mobil mau berangkat ditabrak aja dari belakang. Tapi katanya lu bilang kemarin sempat keluar orang yang nanya ya? Sempet sih. Nah, Sempet nanyain ngapain berhenti. ngapain berhenti gitu? Terus lu jawab aja ya? Kalau berhenti di tengah jalan. Lampu merah. Lampu merah ya berhenti aja, harus berhenti. Tapi itu pelajaran juga sebenarnya di sini kalau nyetir ya, kalau lu nabrak mobil orang gitu ya, sebenarnya nggak boleh, peraturan itu nggak boleh keluar dari mobil apapun alasannya gitu ya. Itu nggak boleh karena emang aturan law-nya begitu ya, peraturan di kepolisian. Pokoknya ada apa-apa kecelakaan apapun lu nggak boleh keluar dari mobil, lu cuma telepon polisi. Setelah polisi datang lu baru boleh keluar kan? Kan nggak tahu. Iya sebenarnya itu udah menyalahi aturan mereka. Pertama yang kejadian selama di Amerika. Iya, ya jangan, ya benernya sih nggak usah sampai kejadian ya kan. Cuman kita harus tahu sebenarnya. Tapi gua tahu sih gitu. Nah dari dilihat dari segi ininya aja dia udah salah itu. Habis itu polisi kok bisa datang tuh, ada yang nelpon atau gimana? Enggak ada, tahu-tahu ada aja. Mungkin polisi sini emang standby Di jalan raya ya. Udah malam kan, udah jam Padahal jalanan sepi ya, masih bisa nabrak orang gitu. Tapi di sini orang bengal-bengal. Orang mobil di parkirannya ditabrak, mobil diem, apalagi jalan. banyak ini sih, banyak bar. Iya banyak drunken gitu ya. Ya tukang minum lah di jalannya, emang kehidupannya mereka tukang minum sih ya. Jadi nggak bisa nggak bisa disalahin juga. Ya udah, kitanya kadang-kadang udah hati-hati, mereka juga hati-hati. Nggak hati-hati gitu ya. Ya udah bablas gitu. Namanya juga lagi Sial. Nggak sial sih ya. Mereka lagi mabuk, mungkin lagi kentang lah. Apaan tuh lagi kentang? Kena tanggung. Kena tanggung ya, belum mentok gitu ya. Nggak taunya pas itu udah ya, langsung itu proses tuh ya. Lu minggirin mobil. Habis itu tahu-tahu polisi datang. Udah polisi yang ngurus semua. Tapi gua waktu sampai sempat kejadian tuh ya, pas kita lagi karaokean tuh di villa, di telepon gue pikir kan sebelumnya 5 menit kalau nggak salah sebelum itu kejadian, gue nelpon dia nih. Gue tau-tau mikir begitu telepon lagi, istrinya nelpon gue pikir gue gara-gara gue nih gue telepon terus nabrak. Itu sempat itu juga mikir gue. Akhirnya gue samperin itu kan. Pas gue samperin kejadiannya emang beda gitu, emang nggak sengaja, emang ditabrak gitu, bukan karena apa-apa. Bukan karena aku capek atau enggak, emang ditabrak orang. Ya, dan kebetulan pas ditangkap dianya nggak punya surat bro ya, nggak ada SIM lagi. Di sini bahaya banget, nggak punya SIM tuh bahaya banget, udah pasti penjara urusannya. Tapi emang iya pas itu kan di handcuff ya, penjara. Kelihatan mabuk lagi, pakai dites mabuk. Jadi lu kalau ada sesuatu kayak gitu pasti kalau lu disalahin ya pasti lu dicek tuh ya, kayak mulut bawa alkohol, atau jalan lu harus disuruh jalan kayak beberapa langkah gitu. Kalau lu udah gontai gitu, kayak lu bilang apa tadi, mabuknya tanggung. Kalau mabuk kan masih ngejoprak, ini mabuknya tanggung nih, kentang nih, apa lu bilang tadi? Kentang ya? Iya kentang ya, nggak tahu lu apa? Kena tanggung. Kentang. Minumnya tanggung. Kurang naik jadinya, ya kalau orang mabuk kan pasti ngejoprak ya. Kayak lu nggak pernah mabuk aja kan gitu kan, pastilah. Udah tahu kita. Nah itu akhirnya di handcuff itu pentingnya kita punya license, punya asuransi. Di Amerika tuh emang hukum bener-bener di ini sih Jo. Iya. Peraturan memang di sini memang jalan. Peraturan memang di apa kayak di Indonesia bilang kemarin tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau di Indo. Iya kalau di Indo. Kalau di Indonesia tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Kalau sini Amerika sama. Kok bisa sama? Karena ada pernah kejadian gubernur Baltimore. Oh ada juga di sini ya gitu. Iya pernah. Baltimore karena speeding, akhirnya ditangkap juga, kena tilang juga. Tapi benar ditegakkan kan di sini. Iya. Memang hukumnya jalan. Itulah Amerika bro. Kalau lu emang ini sih banyak sih beberapa case ya emang bener-bener gitu ya. Nggak bohong gitu, maksudnya hukum memang bener-bener tajam gitu. Nggak punya SIM ya. Kabarnya sih kalau nabrak terus keadaan mabuk, hukuman bisa sampai 25 tahun. Sampai 25 tahun ya? Iya. Di penjaranya.
atau mungkin dipulangin juga ya? Harus ngejalanin penjara dulu. Oh, jadi kalau lu nggak punya dokumen, undokumen nabrak, lu dihukum dulu penjara dulu, baru dipulangin ya, deportasi ya. Kejadian kan ada juga dulu pernah orang Indonesia karena apa itu mau pacarin di bawah umur. Pernah juga ya? Iya, akhirnya kena penjara dulu, baru dipulangin. Nah itu informasi juga tuh bro ya. Iya. Di sini umur berapa tuh kita nggak boleh itu macam-macam itu. Tergantung state-nya. Kalau di Baltimore sih katanya 15 sama 14 ya. Di bawah 18 ya? Enggak di Baltimore malah cuma 15 tahun apa 16 tahun gitu. Oh. Itu nggak boleh, tapi di state lain biasanya 18. Sexual harassment namanya ya. Kalau dia nggak suka, dia bisa laporin, lu bisa dihabisin bro ya. Penjara ya. Orang tuanya masih tanggung jawab orang tua. Jadi kayak gitu guys, kayak hukum yang kayak gitu, kayak kita nyuitin cewek kalau juga ya di sini ya, nyuitin cewek di jalan nih. Kayak di Indonesia kan biasa kan guys, cucit gitu. Kalau sini kalau orang nggak suka, dia bisa nuntut, men. Habis kita men, gitu loh. Nah, banyak peraturan kayak gitu ya. Nah kayak hal kecil kita beli rokok di sini bro, itu di Indonesia boleh anak kecil ya beli rokok kan? Anak bayi boleh. Nyuruh yang kecil-kecil tuh beli rokok boleh, di sini nggak bisa guys. Lu ditanya KTP umur 17 tahun nggak boleh beli rokok di warung gitu. 17 ya kalau nggak salah ya, apa 21 ya? Minuman 21. Oh kalau beli minuman 21 ya? Rokok nggak tahu, rokok berapa? 18 mungkin. 18 di bawah 18 17 ya nggak boleh beli rokok. Nah gitu. Apalagi kalau lagi kalau kita perokok nih ya, kita lagi ngerokok terus ada yang minta gitu, itu lu nggak sembarangan ngasih aja gitu. Lihat-lihat. Kita harus lihat-lihat, itu bisa jebakan juga gitu loh kan. Nah itu informasi tuh banyak banget sih sebenarnya. Gue mau bikin konten kayak gitu juga nanti lah ya. Pokoknya ini gue ceritain ininya dulu, apa namanya, umumnya aja dulu ya. Nanti kalau detail mah nanti kalau udah oke gue bikin kayak gitu. Waduh. Tergantung kalian guys, dukung terus men channel ini supaya kasih informasi atau bikin video yang ngaco gitu. Sayangnya bintangnya itu aja. Iya, gue minta maaf nih, bintang filmnya atau bintang layarnya ini doang nih, ini nggak ada lain. Gue belum bisa kemana-mana soalnya, belum ada ongkosnya. Kalau udah ada ongkos baru gue jalan. Jadi bantuin gue untuk dapetin ini guys, cuan nih. Ini. Oke lah, kayaknya udah cukup 8 menit aja buat kalian, informasi yang padat, akurat, mudah-mudahan ada isinya, bermanfaat buat kalian. Ya kayak gitulah, kadang-kadang kita udah hati-hati ya. Orangnya hati-hati, orangnya nggak hati-hati gitu ya, orang lain gitu ya. Gue sering ngalamin juga soalnya kita bawa mobil udah berapa lama ya. Justru yang hal-hal kecil itulah yang harus kita perhatiin, kayak di parkiran, kita parkir mundur kadang-kadang disikat orang gitu kan. Sering gue men, terus kita parkir sendiri kena itu trotoar, rusak mobilnya. Itu urusan asuransi. Kalau kita nggak punya asuransi, habis duit. Itu aja sih. Oke. Sorry kalau bintangnya nggak ada yang lain. Ketemu lagi di video gue di bintang yang itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.